Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Adi Rizky Izati dengan NIM 2314070047. Di sini saya akan memenuhi tugas tafsir Tarbawi, yaitu menerjemahkan ayat ke-9 surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Baiklah, saya lanjutkan terjemah secara perkata. Waqadha, dan menetapkan atau memerintahkan Rabbuka Tuhanmu, Allah, bahwa jangan ta'budu, kamu menyembah, illa, melainkan, iyahu, kepada dia, wabil walidaini, dan terhadap kedua orang tua, ihsana, berbuat baik, imma, adapun, yablughanna, telah sampai, indaka, di sisimu, kibaro, besar, ahaduhuma, salah satu dari keduanya, atau kilahuma, kedua-duanya, fala, maka jangan, takul, kamu berkata, lahuma, kepada keduanya, ufin, wala, dan janganlah, tanharhuma, kamu membentak keduanya, wakul, kamu berkata, lahuma, kepada keduanya, kaulan, perkataan, karima, mulia, wakhfid, dan turunkan, lahuma, terhadap keduanya, janaha, sayap, dzulli, rendah diri, minar rahmati, kasih sayang, wakul, dan ucapkanlah, Rabbi, wahai Tuhanku, irhamhuma, kasihanilah keduanya, kama, sebagaimana, Rabbayani, keduanya memelihara, shaghira, di waktu kecil. Selanjutnya isi kandungan dari surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24. Nah, pada ayat 23, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada seluruh manusia agar mereka memerhatikan beberapa faktor yang terkait dengan keimanan. Faktor-faktor itu ialah, yang pertama, agar manusia tidak menyembah Tuhan selain Allah. Termasuk pada pengertian menyembah Tuhan selain Allah ialah mempercayai adanya kekuatan lain yang dapat mempengaruhi jiwa dan raga selain yang datang dari Allah. Semua benda yang ada, yang kelihatan ataupun yang tidak, adalah makhluk Allah. Oleh sebab itu, yang berhak mendapat penghormatan tertinggi hanyalah Zat yang menciptakan alam dan semua isinya. Dialah yang memberikan kehidupan dan kenikmatan kepada seluruh makhluknya. Maka apabila ada manusia yang memuja benda ataupun kekuatan gaib selain Allah, berarti ia telah sesat, karena semua benda-benda itu adalah makhluknya yang tak berkuasa memberikan manfaat dan tak berdaya untuk menolak kemudaratan, sehingga tak berhak disembah. Yang kedua, agar manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapak mereka. Penyebutan perintah ini sesudah perintah beribadah hanya kepada Allah mempunyai maksud agar manusia memahami betapa pentingnya berbuat baik terhadap ibu bapak. Juga bermaksud agar mereka mensyukuri kebaikan kedua ibu bapak. Betapa beratnya penderitaan yang telah mereka rasakan, baik pada saat melahirkan maupun ketika kesulitan dalam mencari nafkah, mengasuh dan mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang. Maka pantaslah apabila berbuat baik kepada kedua ibu bapak dijadikan sebagai kewajiban yang paling penting di antara kewajiban-kewajiban yang lain, dan diletakkan Allah dalam urutan kedua sesudah kewajiban manusia beribadah hanya kepadanya. Allah berfirman, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Sebaliknya, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya dinyatakan sebagai orang yang berbuat maksiat, yang dosanya diletakkan pada urutan kedua sesudah dosa yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersatukannya dengan apapun dan berbuat baik kepada ibu bapa. Quran Surah Al-An'am ayat 151. Allah memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua karena beberapa alasan. Yang pertama, kasih sayang dan usaha kepada ibu bapak telah dicurahkan kepada anak-anaknya agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan terhindar dari jalan-jalan yang sesat. Maka sepantasnya lah apabila kasih sayang yang tiada taranya dan usaha yang tak mengenal susah payah itu mendapat balasan dari anak-anak mereka dengan memperlakukan mereka dengan baik dan mensyukuri jasa baik mereka. Yang kedua, anak-anak adalah belahan jiwa dari kedua ibu bapak. Yang ketiga, sejak masih bayi hingga dewasa, pertumbuhan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Maka seharusnya lah anak-anak menghormati dan berbuat baik kepada orang tuanya. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa nikmat yang paling banyak diterima oleh manusia ialah nikmat Allah. Sesudah itu, nikmat yang diterima dari kedua ibu bapak, karena mereka juga penyebab kedua adanya anak, sedangkan Allah adalah penyebab pertama atau hakiki. Itulah sebabnya maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan kewajiban berbuat baik kepada ibu bapak pada urutan kedua sesudah kewajiban manusia beribadah hanya kepada Allah. Sesudah itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa apabila salah seorang di antara kedua ibu bapak atau kedua-duanya telah berumur lanjut sehingga mengalami kelemahan jasmani dan tak mungkin lagi berusaha mencari nafkah, mereka harus hidup bersama dengan anak-anaknya agar mendapatkan nafkah dan perlindungan. Menjadi kewajiban bagi anak-anaknya untuk memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, serta menghormati mereka sebagai rasa syukur terhadap nikmat yang telah diterima dari keduanya. Dalam ayat ini terdapat beberapa ketentuan dan sopan santun yang harus diperhatikan anak terhadap kedua ibu bapaknya. Antara lain, yang pertama itu, seorang anak tidak boleh mengucapkan kata kotor dan kasar meskipun hanya berupa kata kepada kedua ibu bapaknya. Karena sikap atau perbuatan mereka yang kurang disenangi, keadaan seperti itu seharusnya disikapi dengan sabar, sebagaimana perlakuan kedua ibu bapaknya ketika merawat dan mendidiknya di waktu masih kecil. Yang kedua, seorang anak tidak boleh menghardik atau membentak kedua ibu bapaknya, sebab bentakan itu akan melukai perasaan keduanya. Menghardik kedua ibu bapak ialah mengeluarkan kata-kata kasar pada saat si anak menolak atau menyalahkan pendapat mereka sebab tidak sesuai dengan pendapatnya. Larangan menghardik dalam ayat ini adalah sebagai penguat dari larangan mengatakan yang biasanya diucapkan oleh seorang anak terhadap kedua ibu bapaknya pada saat ia tidak menyetujui pendapat mereka. Nah, yang ketiga, hendaklah anak mengucapkan kata-kata yang mulia kepada kedua ibu bapak. Kata-kata yang mulia adalah kata-kata yang baik dan diucapkan dengan penuh hormat, yang menggambarkan adab sopan santun dan penghargaan penuh terhadap orang lain. Oleh karena itu, jika seorang anak berbeda pendapat dengan kedua ibu bapaknya, hendaklah ia tetap menunjukkan sikap yang sopan dan penuh rasa rahmat. Selanjutnya pada ayat 24, kemudian Allah memerintahkan kepada kaum muslimin agar bersikap rendah hati dan penuh kasih sayang kepada orang tua. Yang dimaksud dengan sikap rendah hati dalam ayat ini ialah menaati apa yang mereka perintahkan selama perintah itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama. Taat anak kepada kedua orang tua merupakan tanda kasih sayang dan hormatnya kepada mereka, terutama pada saat keduanya sangat memerlukan pertolongan anaknya. Ditegaskan bahwa sikap rendah hati ia haruslah dilakukan dengan penuh kasih sayang, tidak dibuat untuk sekedar menutupi celaan atau menghindari rasa malu pada orang lain. Sikap rendah hati itu hendaknya betul-betul dilakukan karena kesadaran yang timbul dari hati nurani. Di akhir ayat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mendoakan kedua ibu bapak mereka agar diberi limpahan kasih sayang Allah sebagai imbalan dari kasih sayang keduanya dalam mendidik mereka ketika masih kanak-kanak.
ada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kaum muslimin berbakti kepada kedua ibu bapaknya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepadanya agar dibolehkan ikut berperang bersamanya. Lalu Nabi bersabda, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang laki-laki itu menjawab, ya. Nabi bersabda, maka berjihadlah kamu dengan berbakti kepada orang tuamu. Riwayat Muslim dan Al-Bukhari. Dalam bab Al-Adab, seorang anak belumlah dianggap membalas jasa kedua ibu bapaknya, kecuali apabila ia menemukan mereka dalam keadaan menjadi budak, kemudian ia menembus mereka dan memerdekakannya. Riwayat Muslim dan lainnya dari Abu Hurairah. Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amal yang manakah yang paling dicintai Allah dan Rasul-Nya? Rasulullah menjawab, melakukan sholat pada waktunya. Saya bertanya, kemudian amal yang mana lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berbuat baik kepada kedua ibu bapak. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Di dalam ayat yang ditafsirkan di atas tidak diterangkan siapakah yang harus didahulukan mendapat bakti antara kedua ibu bapak. Akan tetapi, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa berbakti kepada ibu didahulukan daripada kepada bapak. Seperti diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Ibu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapakah yang paling berhak mendapat perlakuan yang paling baik dariku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Yang orang itu bertanya, siapa lagi? Rasulullah menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, siapa lagi? Rasulullah menjawab, ibumu. Orang itu bertanya, siapa lagi? Rasulullah menjawab, bapakmu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berbakti kepada orang tua tidak cukup dilakukan pada saat mereka masih hidup, akan tetapi terus berlanjut meskipun keduanya sudah meninggal dunia. Adapun tata caranya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, masih adakah kebaktian kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal dunia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, masih ada 4 perkara: mendoakan ibu bapak itu kepada Allah, memintakan ampun bagi mereka, menunaikan janji mereka, dan menghormati teman-teman mereka, serta menghubungkan tali persaudaraan dengan orang-orang yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kamu mewakili dari pihak mereka. Maka inilah kebaktian yang masih tinggal yang harus kamu tunaikan sebagai kebaktian kepada mereka setelah mereka meninggal dunia. Riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud. Selanjutnya, keterkaitannya dengan pendidikan. Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 200 dan 24. Ayat ini memberikan panduan dan dasar untuk mendidik anak-anak ketaatan kepada orang tua. Ayat ini menekankan pentingnya ketaatan kepada orang tua secara menyeluruh, baik ketika mereka masih hidup maupun setelah mereka meninggal. Dalam konteks pendidikan, ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan akhlak yang efektif harus berfokus pada pengembangan sikap dan perilaku yang hormat dan berbakti kepada orang tua. Dengan demikian, surah Al-Isra ayat 23-24 menjadi sumber inspirasi dan referensi penting dalam pendidikan Islam, terutama dalam mengembangkan nilai-nilai akhlak yang terkait dengan ketaatan kepada orang tua. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.